Halo teman-teman semua, kami dari grup kelas A. Hari ini kami akan menjelaskan tugas kelompok kami, yaitu terkait mata kuliah literasi digital dengan mengambil topik produk kopi Banyuatis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dari saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Widiana. Dengan saya Igusti Bagus Sudarsana. Ya, dengan saya sendiri Gede Astutiase. Dengan saya Putu Gilang Masuputra. Baik, ayo teman-teman semuanya ikuti perjalanan kami. Let's go. Pada video kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk mengunjungi pabrik kopi Banyuatis yang berlokasi di Jalan Singaraja Seririt, Pemaron. Selamat datang di Kopi Banyuatis, silakan. Bagian depan kantor dari pabrik kopi Banyuatis disediakan etalase berbagai macam kemasan hasil produksi dari kopi Banyuatis, dan kita bisa memesan untuk menikmati secara langsung kopi Banyuatis di sini karena disediakan ruangan layaknya coffee shop. Kelompok kami berkesempatan melihat proses produksi kopi Banyuatis. Jadi dijelaskan tahap awal itu pengeringan. Biji kopi yang sudah dikupas dikeringkan hingga kadar airnya sekitar 10-12%. Lalu ada penyortiran dan grading. Biji kopi disortir berdasarkan ukuran, berat, dan kualitas. Ini penting untuk menghasilkan kopi dengan cita rasa yang konsisten. Lalu ada roasting atau sangrai. Biji kopi hijau dipanggang pada suhu tinggi 180-240 derajat Celcius selama 10-20 menit. Setelah sangrai, biji kopi segera didinginkan untuk menghentikan proses pemanggangan. Biji kopi yang sudah disangrai digiling menjadi bubuk. Tingkat kehalusan bubuk disesuaikan dengan metode penyeduhan. Lalu ada pengemasan. Jadi bubuk kopi dikemas dalam wadah kedap udara agar kesegarannya terjaga dan tidak teroksidasi. Setelah dari proses pembuatan kopi Banyuatis, kelompok kami berkesempatan mewawancarai pemilik dari kopi Banyuatis, yaitu Bapak Gede Pusaka Harsadena. Mari kita simak teman-teman. Kalau kami boleh tahu Pak, ini bahan bakunya Pak didatangkan dari mana aja Pak? Ya. Jadi kopi Banyuatis ini kan kopi Bali ya. Jadi kopi bahan bakunya 100% dari Bali. Nah, Balinya pun ada beberapa wilayah, terutama yang paling banyak kan di Singaraja. Singaraja tuh. Setelah itu ada di Pupuan dan mungkin ada di Kintamani. Untuk Arabikanya mungkin Kintamani. Jadi kita memang untuk bahan baku 100% kopi Bali untuk brand Banyuatisnya. Jadi kopinya itu kan ada dua, jadi kopi Robusta dan kopi Arabica. Ya, kalau kopi dua aja. Kalau nggak Arabica, Robusta, tapi kalau yang namanya Banyuatis, brand Banyuatis ini kopi Robusta. Yang kopi paling Bali, ya paling di Bali itu utama ya. Nah, sekarang kita ada Arabica sekarang mulai. Nah, itu kalau orang dari tamu dari Jakarta, dari luar-luar malah nyarinya Arabica. Dia kebiasaan Arabica gitu. Kita ada juga Arabica, tapi Banyuatis 85% pakai kopi Robusta. Itu bahan bakunya. Bahan bakunya itu apakah gampang didatangkan dari mungkin dari petani lokal atau bagaimana? Seperti apa? Bahan baku kita nggak terlalu sampai turun ke petani ya, kita mungkin pengepul lah. Jadi petani-petani itu dia ngumpulkan ke pengepul. Kita ngambil yang pengepul. Kalau kita langsung ke petani kan terlalu banyak, jadi kasihan juga pengepulnya juga nggak dapat nanti kopi. Ya kita tahu beginilah, jadi kita ambilnya di pengepul, mereka nyiapin beberapa petani, kita ambilnya di pengepul. Ya, berarti dari pengepul itu dia memilah langsung yang berkualitas ya untuk bahan baku. Nah, karena pengepul ada banyak kan, ada yang sudah bagus, ada memang dia beli. Kalau petani itu kan dia kopi, pokoknya dia maunya sendiri nggak bagus-bagus, dia jual aja. Kadang-kadang di sana sulitnya juga pengepul itu. Masa baru jelek nggak dibeli aja. Kadang-kadang pengepul yang olah. Kadang-kadang kita yang olah di sini. Wih, ini mantap nih. Ada kopinya langsung kita bisa rasakan. Langsung kita bisa nyicipin langsung. Iya. Kopi Banyuatis gitu loh. Iya, kopi kan orangnya satu goreng. Itu jangan yang ngeropi-ropi. Ya boleh banget. Ya lah. Nyambung kali itu. Harus nyambung. Untuk saat ini kebutuhan bahan bakunya lancar Pak, artinya tidak Nah, kekurangan bahan baku. belum sih sampai saat ini masih bisa.
kopi Bali sisa. Jadi untuk pemasarannya Pak, untuk sampai hari ini sudah sampai daerah mungkin di Bali atau sudah keluar Bali di sini. Kalau kopi Banyuatis yang kita cover ya dari perusahaan cuma di Bali sama Lombok, area Bali Lombok. Bali sudah seluruh Bali dan Lombok Mataram. Nah pelan-pelan kita semakin ke timur ke Sumbawa. Nah, yang Sumbawa kita ambilnya dari Lombok sementara tapi jauh nih. Berarti yang ada kita kantornya baru Bali sama Lombok aja. Selain itu Surabaya kita belum, Jakarta belum ada. Tadi Lombok aja sementara. Kalau di Lombok itu udah gini ada gudangnya Pak? Ada gudang kita memang ada tempat, ada rumah kita dulu beli. Ada beli ruko di sana di Jalan Bung Karno. Itu ada kantor. Oh berarti nanti ke depan arahnya sampai juga ke Jawa. Oh pasti ke Jawa. Tahun ini kita pasti ada gitu. Pasti. Tapi kalau kami cermati peminat yang di luar Bali sama Lombok khususnya di Jawa sudah banyak Pak. Karena teman-teman kami biasanya kalau pulang ataupun bawa oleh-oleh pasti kopi Banyuatis itu. Ya, lebih banyak. benar itu dah. Saya juga heran kemarin. Kok banyak orang-orang di Surabaya di media sosial juga kan online kan. Karena kayak itu tadi Pak Hari itu dia ke temennya dia oleh-oleh kopi Banyuatis, orang Buleleng oleh-oleh tiap ini kan banyak kali tuh. Jadi dari luar yang banyak, Surabaya sama Jakarta. Berarti sebenarnya dengan sendirinya sebenarnya pemasarannya sudah mencakup ke Jawa sebenarnya. Ya, Pak. mungkin lewat media sosial sama ini dah keluarga Buleleng lah intinya. Keluarga Buleleng kita nggak tahu juga dia ngirim ke temennya, ke mertua, itu banyak sekali tuh. Kalau nggak salah saya lihat juga di masyarakat kopi Banyuatis menggandeng artis lokal juga Pak ya. Ya, artis lokal. Kayak Lolot waktu ini. Ya, Baju bintang, ya, tapi kan nggak terus itu. Ya. Berapa bulan, berapa tahun udah diganti. Selalu kan. Tapi tetap berkesinambungan. Ya, vakum. Nikmatnya kan dari lokal Bali. Ya. Karena mungkin Pak dengar peminatnya juga dari luar negeri gitu, mungkin ada tamu wisatawan yang pernah mencoba kopi. Kalau luar negeri, kalau kita lihat di hotel aja, kalau di Buleleng kemarin dari The Lovina, di hotel-hotel di Singaraja kan hampir 90% kopinya kopi Banyuatis. Begitu breakfast tamunya kan, dia senang kopinya, makanya banyak kopi sini kayaknya langsung, ini enak. Oh pas kebetulan pabriknya ada di sini Pemaron, dia kesini tamunya pas itu berapa? Itu jadi secara nggak langsung lah begini pemasarannya di orang breakfast itu pasti ada kopinya kan. Gitu, jadi enak langsung diajak sini dia beli gitu. Saya suka. Tapi setelah itu kan kita udah putus hubungan gitu, karena kita ada masarkan sampai keluarga gitu. Itu aja sih sementara ini. Ya mungkin untuk model pemasarannya kan mungkin tadi sudah ke daerahnya. Terus model pemasarannya selain ada gudangnya, kemudian juga mungkin ke toko salesnya. Apakah dari media sosial? Tadi kan ada websitenya. Mungkin seperti apa lagi yang sudah di? Iya, kita kan media sosial secara lumayan tuh sekarang media sosialnya banyak. Kemarin kita kan maunya terutama Jakarta, Pak. Jakarta sama Surabaya kan online-nya banyak sekali lewat Shopee apa. Kenapa kita nggak ada tempat di sana supaya nggak terlalu jauh gitu loh. Nah kita mudah-mudahan tahun ini Astum Karir sudah ada kantor terutama Jakarta sama Surabaya dulu lah untuk cover itu. Kita kan bisa dekat tuh pelan-pelan lah kita merintis, namanya merintis kan minimal yang sudah kemarin yang sudah beli sama kita kan oleh-oleh itu aja dulu, nanti mungkin sales 2-3 sales pelan-pelan itu sih rencana tahun ini mudah-mudahan. Ayo kita nikmati. Sampai nikmati ya. Ngaduk-ngaduk ini kopi Banyuatis mantap. Sebaiknya tanpa Iya. dihidangkan sama gula sebaiknya. Mantap ini. Tanpa gula sudah enak. Siap pagi dan ngopi itu ke pasar-pasar siap pagi. Pasar-pasar. Lalu pasar nih dagang nih di warung-warung tuh. Saya tahu udah hafal semua. Sambil survei juga kan kita, karena kenaikan harga bahan baku mahal, kita ini masih nggak mereka pakai kopi Banyuatis? Karena marginnya kan semakin tipis kan. Ternyata masih semua. Kang Wak Pak bedikan bahan bati ya, sing bani tiang ganti gitu. Saya survei, saya juga heran dengan harga paling tinggi kita di Bali kopi kita.
Kira mereka beralih, aku bilang enggak, terutama pasar Anyar, ini pasar Ponorogo. Saya dan dalam semua ada berapa tuh 8 warung kopi, semua tidak ada yang ganti. Di Banyuasis juga tidak ada ganti. Ketika Timur kita nyoba. Itu kuat brand Banyuasis. Nah kayaknya itu sekarang PR kita kan, makanya banyak bilang yang dulu Banyuasis kan maaf aja udah meninggal semuanya zaman bapak. Sekarang gimana kita lagi menumbuhkan yang baru-baru gini kan, makanya nanti kita kalau udah jadi ini renovasi nanti dari TK SD ada tur kopi aja dari ini kopi bapak ini pindah di kafe ini kok Banyuasis kan terus ingat lagi kan. Terus inklusi sosial, jadi kita mengundang mereka, kita langsung mengajarkan ke hal-hal positif terkait dengan produk Banyuasis. Jadi itu mungkin nyambung juga dengan literasi digital untuk kegiatan ini. Iya penting. Banyuasis ini jenis produk dan kemasannya seperti apa kira-kira? Kalau kita untuk kopi Banyuasis itu ada 3 Pak. Jadi ada yang bubuknya, ada yang ground itu masih kasar, sama ada yang bijinya juga. Mungkin bisa kami dijelaskan sedikit ya. Dan untuk jenis kopinya kita ada 2, itu ada Robusta, ada Arabicanya juga. Untuk Robustanya kita ada 3 jenis, itu ada yang premium, semi premium, sama yang regulernya. Nah, untuk yang suka di mix juga, kita ada yang udah di blend. Jadi ini namanya mix bag. Yang mana ini sudah di blend 30% Arabica, 70% Robusta. Untuk yang suka ada gulanya juga, kita juga ada kemasan khusus. Jadi ini kopi Robusta sudah ada gulanya. Nah, selain ada yang bubuk, kita juga ada yang biji. Untuk bijinya di sebelah sini. Ya. Jadi untuk bijinya kita ada 2 jenis. Ada yang roastingnya dengan tradisional menggunakan kayu bakar. Ada yang roastingnya by machine juga. Nah, untuk hasil roastingannya juga ada 2. Jadi ini medium roast. Dan untuk yang ini dark roast. Untuk yang punya mesin kopi juga kita ada sediakan ini dalam bentuk ground. Jadi ini bisa untuk pembuatan minuman seperti V60, Vietnam Drip. Demikianlah video dari tugas kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kami haturkan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Kopi Banyuasis, legenda rasa dari utara. Baik, hati-hati.